Sahabat ngerti pajak, kita bertemu kembali dalam rangka pengisian SPT tahunan PP orang pribadi karyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi bagian header di bagian induk atau di formulir induk SPT tahunan PP orang pribadi. Sebagai disclaimer bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem di DJP dan ketentuan perpajakan terbaru. Untuk pengisian header ini, kita pertama harus masuk ke konsep SPT yang sudah kita buat. Sebagaimana di video sebelumnya, kita sudah membuat konsep SPT ya. Untuk konsep SPT ini tampilannya seperti ada di layar. Jadi setelah kita membuat konsep SPT, kita kemudian membuka konsep SPT tersebut melalui tombol pena di sebelah bawah ini ya. Ada tombol pena atau edit. Kita lihat di sini. Nah, setelah kita klik tombol pena tersebut, akan muncul tampilan formulir SPT PPA orang pribadi. Di sini ada SPT, ada formulir induk, ada formulir lampiran 1. Jadi secara default ini ada dua formulir yang tampil ya, ada induk, ada L1. Namun demikian seiring dengan pengisian SPT nanti bisa jadi muncul ada lampiran 3 atau lampiran 4 atau lampiran 5 sesuai dengan nanti ada daftar-daftar pertanyaan dalam pengisian di SPT induk atau di induk SPT ya. Nah, selanjutnya kita mengisi bagian header di induk SPT ini. Jadi bagian header ini terdiri dari yang pertama tahun pajak atau bagian tahun pajak. Di sini sudah terisi otomatis sebagaimana halnya pada saat kita membuat konsep SPT. Jadi isian tahun pajak ini sudah muncul atau sudah kita isi pada saat kita membuat konsep SPT. Demikian juga untuk periode pembukuan Januari sampai Desember dan untuk status yaitu status normal. Ini sudah kita isikan pada saat pembuatan konsep. Kemudian metode pembukuan ini sudah terisi pencatatan ya. Bisa jadi di sini kalau misalnya kita mau ngisi yang lain pembukuan bisa juga, cuman secara default di sini sudah muncul pencatatan. Jadi tidak perlu kita ganti kembali. Kemudian sumber penghasilan ini kita bisa isi melalui menu drop down di sini. Ada menu anak panah ke bawah ya, kita klik. Nah, kemudian ada pilihan kegiatan usaha, pekerjaan atau pekerjaan bebas. Tentunya kita pilih pekerjaan karena pengisian SPT kali ini adalah terkait dengan kita penghasilannya dari satu pemberi kerja ya, penghasilan dari satu pemberi kerja, sehingga kita mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja dari pekerjaan dan tentunya nanti harusnya sudah dipotong BP pasal 21. Kita klik pekerjaan. Nah, untuk isian header sudah kita isi semua, namun di sini masih ada satu tombol yaitu posting SPT. Nah, apa fungsi tombol posting SPT ini? Fungsinya adalah untuk menampilkan data perpajakan kita ya, dari harta, hutang atau daftar anggota keluarga yang berasal dari SPT tahun lalu. Jadi kita sudah pernah mengisi SPT tahun-tahun sebelumnya, nanti bisa kita download atau kita isikan di SPT kita tahun sekarang ini dengan memencet atau menekan tombol posting SPT ini. Kemudian juga bisa menampilkan bukti potong PPh dari pihak pemberi kerja kita ya, apabila mereka sudah membuat bukti potong atau sudah melaporkan juga pemotongan yang mereka lakukan di SPT mereka atau di akun kontak mereka ya. Kemudian ada juga pembayaran dan lainnya. Nah, untuk pada saat pertama kali ini tentunya posting belum pernah dilakukan. Kita perlu melakukan posting SPT ya, sehingga nanti data-datanya yang tadi berupa utang, harta atau bukti potong dari pihak ketiga masuk ke konsep SPT kita. Untuk melihat apa hasilnya, kita masuk ke lampiran 1 nih ya, ada L1, kita klik. Nah, kita di sini di lampiran 1 ada harta, utang, daftar anggota keluarga, penghasilan neto, kemudian daftar bukti potong. Kita coba lihat yang daftar bukti potong ya teman-teman ya. Kita geser ke bawah terus. Nah,
Di sini muncul di bagian E daftar bukti pemotongan pemungutan PPH. Di sini sudah terisi untuk data-data pemotongan oleh pihak ketiga, sehingga ini otomatis nanti juga menjadi kredit pajak di PPh terutang SP tahunan kita ya. Demikian untuk pengisian header ya. Untuk selanjutnya di video berikutnya akan kita bahas atau kita mencoba isi untuk induk SPT PPh orang pribadi bagian identitas wajib pajak. Terima kasih telah belajar bersama ngertipajak.id.